Pemirsa yang diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Ester pasal 3 ayat 5 sampai pada ayat yang ke-7. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan bagian sabda kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami kembali lagi masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, dalam kesiapan seluruh tubuh jiwa roh kami untuk mau menyambut santapan rohani yang Tuhan sajikan bagi kami. Oleh sebab itu Bapa, berfirmanlah kepada kami karena kami telah siap untuk mau menyambut firman-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Ester pasal 3 ayat 5 sampai pada ayatnya yang ke-7 mengatakan kepada kita, ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu, di seluruh kerajaan Ahasveros. Dalam bulan pertama, yakni bulan Nisan, dalam tahun yang ke-12 zaman Raja Ahasveros, orang membuang pur, yakni undi di depan Haman, hari demi hari dan bulan demi bulan, sampai jatuh pada bulan yang ke-12, yakni bulan Adar. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Dikatakan berbahagia bagi kita yang dengan penuh ketekunan dan kesetiaan mau membaca dan merenungkan akan sabda kebenaran firman Tuhan siang dan malam. Pemirsa yang diberkati Tuhan, tema dari pembacaan Ester pasal 3 ayat 5 sampai pada ayatnya yang ke-7, rancangan kejahatan yang tidak dikehendaki Tuhan. Pemirsa yang diberkati Tuhan, real perjalanan hidup sebagai manusia, terkadang setiap orang di antara kita ada yang memiliki rancangan-rancangan kejahatan karena berdasarkan rasa tersaingi, iri hati, bahkan kehidupan yang tidak menyukai sesama atas setiap kelebihan kemampuan seseorang yang ada di sekitarnya. Oleh sebab itu, setiap rancangan kejahatan yang ingin untuk mau menyusahkan orang lain, Allah tidak pernah meninggalkan setiap anak-anak Tuhan yang hidup benar di hadapannya dan yang selalu mengandalkan Tuhan dan hidup selalu mau melakukan akan setiap perintah Tuhan. Maka mari kita melihat dalam konteks pembacaan firman Tuhan, sebagaimana kita melihat Haman adalah seorang pejabat tertinggi, atau dia adalah sebagai Perdana Menteri yang dalam kepemimpinannya ia adalah sosok seorang yang sangat sombong di dalam kepemimpinannya dalam kekaisaran Persia. Pemirsa yang diberkati Tuhan, Haman ia sangat membenci orang Yahudi. Kebencian ini bermula ketika seorang tokoh Yahudi yang bernama Mordekai, dia menolak untuk harus berlutut dan memberikan hormat kepada Haman. Maka karena Mordekai menolak, Haman sangat marah. Haman tidak menginginkan untuk kehadiran perjalanan yang Mordekai jalani dengan adanya satu kebahagiaan kebersamaan bersama dengan bangsa Israel yang telah Allah percayakan. Bahkan dia adalah sosok seorang strategi yang Allah percayakan untuk ia memimpin berada bersama-sama dengan bangsa Israel. Pemirsa yang diberkati Tuhan, Haman sangat marah kepada Mordekai karena dia menolak dengan tidak menyembah. Haman ia ingin untuk menghukum Mordekai, tetapi ia telah mendengarkan tentang kaum Yahudi yang adalah bangsa kepunyaannya Mordekai yang Allah percayakan untuk ia ada bersama-sama dengan bangsa Yahudi. Maka Haman ingin untuk mau membunuh Mordekai bersama-sama dengan bangsa Yahudi. Pemirsa yang diberkati Tuhan, kita jangan banyak belajar meniru kejahatan-kejahatan yang selalu ingin mau merancangkan kejahatan untuk menyusahkan orang lain. Karena kita tidak tahu setiap kepribadian setiap orang. Kalau kita ingin merancangkan kejahatan kepada mereka yang berlaku jahat dan hidup mereka itu punya relasi hubungan keakraban dengan Allah, janji Allah itu ya dan amin. Allah selalu akan membela orang-orang yang benar di hadapannya. Allah akan menolong orang-orang kepunyaannya, dan Allah akan berperkara, dan Allah akan bertindak dalam menyatakan keadilannya
kepada mereka yang berlaku jahat, ingin menyusahkan orang-orang kepunyaannya Allah. Pemirsa yang diberkati Tuhan, maka perjalanan hidup di tengah-tengah bumi ini, jangan kita hidup dengan merasa iri, benci, dengki, bermusuhan dengan orang lain, dan rasa tersaingi, selalu ingin mau memojokkan dan menunjukkan satu ciri khas intimidasi kepada sesama yang membuat orang menjadi takut dan lain sebagainya. Mata Tuhan itu tidak pernah buta. Mata Tuhan selalu memandang kita, dan Dia akan turunkan tangan untuk menyatakan keadilan, dan Dia akan menghukum bagi mereka yang berlaku kejahatan. Karena Tuhan tidak menginginkan orang yang merancangkan kejahatan. Tuhan selalu akan berpihak kepada orang-orang yang benar dan menyelamatkan mereka. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas firman-Mu. Ajarilah kami untuk jangan berbuat jahat, tapi ajarlah kami untuk selalu berbuat baik dan memiliki hubungan yang baik dengan Engkau Allah. Bapa, terima kasih. Inilah doa kami. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.